Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 12 mata kuliah Bahasa Indonesia, saya dengan NIM 2101031100072 atas nama Lailatul Nur Maulida akan menjelaskan 3 materi tentang pertemuan pada hari ini, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan pengertian metode dan akan memberikan penjelasan tentang metode-metode pembelajaran membaca dan menulis. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang konsep dasar pembelajaran membaca dan menulis. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang media dan juga beserta penjelasannya, yaitu media pembelajaran membaca dan menulis. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang metode dalam membaca dan menulis. Nah, metode itu merupakan suatu taktik oleh seorang pendidik biasanya untuk mengajar berdasarkan pengetahuan yang dia punyai atau yang dia miliki dan pengalaman mengajar yang sebelumnya pernah dilakukan. Begitu ya. Nah, metode dalam proses belajar mengajar itu merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, perumusan tujuan tersebut sejelas-jelasnya itu merupakan syarat terpenting sebelum seseorang itu menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Nah, seseorang di sini itu merupakan seorang pendidik atau seorang guru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode itu merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran itu dapat tercapai. Jadi kan sebelum membentuk suatu pembelajaran itu seorang pendidik itu pasti memiliki metode pembelajaran. Begitu juga ketika nanti kita akan menjadi seorang guru. Nah, jadi metode itu suatu cara agar tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang itu tercapai. Nah, selanjutnya yaitu metode-metode yang ada pada pembelajaran membaca dan menulis. Oke, yaitu yang pertama ada metode abjad atau disebut juga dengan metode alfabet, di mana metode ini itu biasanya mengenalkan abjad kepada siswa. Contohnya huruf K dalam pelafalannya atau dalam pembicaraannya atau dalam pendengarannya itu biasa K. Kalau dalam penulisan K1. Contohnya, maksudnya K, huruf K gitu ya dalam penulisannya. Sedangkan ketika kita bicarakan itu dapat mewujudkan 2 huruf. Jadi K itu terdapat 2 huruf, K sendiri dan juga A. Nah, gitu ya. Lalu abjad-abjad itu, huruf-huruf itu kalau sudah diajarkan kepada anak didik atau peserta didik itu akan dirangkai menjadi satu suku kata. Jadi kata, dan juga ketika sudah dikenal atau sudah mengenal beberapa kata, baru dirangkai menjadi kalimat, begitu ya. Nah, lalu yang kedua yaitu metode bunyi. Nah, metode bunyi ini merupakan metode yang pembelajarannya itu dengan menyuarakan huruf konsonan. Nah, dari pengertian tersebut ada juga konsep
konsep dari metode bunyi yaitu disuarakan, lalu berbicara, dan mendengarkan. Karena memang hakikatnya bunyi, kalian kan sudah tidak asing lagi ya dengan kata bunyi. Nah, bunyi itu di mana-mana itu sudah sudah sangat menyebar. Apa sih bunyi itu? Bunyi itu adalah suara. Bunyi itu adalah berbicara atau pembicaraan orang-orang. Bunyi itu mendengarkan musik itu juga bunyi. Nah, dalam metode ini itu kemudian konsep dasar pendekatan pembelajaran membaca dan menulis. Nah, belajar itu merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu. Jadi bisa dilakukan di suatu tempat dimanapun, kapanpun, dan tidak terbatas waktu. Sehingga terjadinya suatu perubahan dari kemudian seseorang itu semulanya tidak tahu menjadi tahu. Nah, sedangkan pembelajaran sendiri yaitu adanya subjek belajar yang dimaksud itu yaitu siswa, ya, siswa atau peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. Jadi pembelajaran itu adanya interaksi antara siswa dengan guru. Kalau belajar itu bisa dimanapun kapanpun, tidak harus adanya guru, begitu ya. Lalu membaca itu adalah menerjemahkan simbol ke dalam sesuatu yang dikombinasikan dengan kata-kata, lalu disusun agar kita itu dapat memahami lebih dalam lagi maknanya seperti apa gitu. Jadi kita dapat memahami isi-isi dalam, contohnya dalam suatu cerita atau artikel begitu. Nah, kalau menulis itu adalah melahirkan pikiran atau perasaan, di mana menulis itu menurunkan atau melukiskan lambang-lambang ide atau gambaran yang dapat dipahami oleh seseorang hingga orang itu dapat membaca ide-ide tersebut. Kemudian media pembelajaran itu suatu informasi atau sumber yang dapat dipahami, yang di dalamnya itu menyalurkan sumber-sumber informasi kepada si penerima. Contohnya saya menerima sumber informasi dari internet, yaitu media internet gitu ya. Lalu kalau media membaca dan menulis itu contohnya dapat juga seperti buku cerita. Nah, dalam pelaksanaan buku cerita itu kan biasanya di dalam sekolah itu kegiatan belajar mengajar itu terjadi interaksi antara pengajar dan juga pendidik. Nah, di mana itu biasanya guru itu menceritakan suatu dongeng atau suatu cerita yang di dalam buku cerita tersebut. Itu dinamakan media pembelajaran membaca dan menulis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bahan ajar. Pengertian bahan ajar menurut Depdiknas yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik berupa bahan tertulis, contohnya buku, modul, maupun tidak tertulis seperti video atau film. Baik, selanjutnya jenis-jenis bahan ajar. Menurut Majid, bahan ajar dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah ada bahan cetak, yang contohnya buku, modul. Yang kedua ada bahan ajar Selanjutnya ada kriteria bahan ajar. Bahan ajar dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijadikan karakteristik sebuah bahan ajar atau materi pelajaran. Selanjutnya ada penilaian dalam pembelajaran membaca dan menulis. Membaca permulaan merupakan
pembelajaran yang menjadikan siswa mampu membaca. Dengan kata lain, membaca permulaan adalah membunyikan simbol-simbol bahasa. Dalam membaca permulaan terbagi dalam beberapa metode seperti metode huruf, metode bunyi, metode global, dan metode SAS. Dan yang terakhir ada pendekatan pembelajaran membaca dan menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya untuk membina keterampilan komunikasi, melainkan juga untuk kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan. Mengingat fungsi penting pembelajaran bahasa, sudah selayaknya pembelajaran bahasa di sekolah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.